Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julian Ananta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Excel. Excel adalah program spreadsheet dalam sistem Microsoft Office. Kita dapat menggunakan Excel untuk membuat dan memformat workbook untuk menganalisis data dan membuat data itu sendiri. Kemudian the ribbon. Memahami the ribbon adalah hal yang sangat perlu kita lakukan untuk memahami perubahan antara Microsoft 2010 ke Microsoft 2013. Kemudian kita dapat memulai Microsoft Excel dengan cara mencari aplikasinya dengan mengetik Excel di search, kemudian kita mengklik aplikasinya. Untuk pertama kali kita bisa menggunakan blank workbook. Di sini kita dapat melihat berbagai macam menu bars seperti home, insert, back layout, formulas, data, review, view, help, dan kemudian ada title bars untuk menganalisis datanya. Kemudian ada cell pointer untuk mengetik data-data yang akan ditulis. Kemudian ada toolbars, ada barisan kolom dan ada barisan row. Di sini ada scroll vertikal dan di sini ada scroll horizontal, dan di sini ada sheets untuk tab lembar kerja. Kemudian kita dapat menyimpan file dengan menekan tombol Ctrl dan S. Kemudian menggabungkan sel. Untuk menggabungkan sel kita dapat memencet merge and center. Contohnya seperti ini. Ini dapat menggabungkan sel tersebut. Apabila membatalkannya, tinggal dipencet lagi. Kemudian ada formula dasar pada Microsoft Office Excel. Yang pertama ada aritmatika dasar. Cara membuatnya, tinggal membuat data terlebih dahulu. Baik, saya sudah ada datanya. Kalau sudah ada datanya, tinggal memasukkan rumusnya. Rumusnya tinggal klik sama dengan, habis itu ditahan data yang mau ditambah. Kalau ditambah dengan klik tombol tambah lalu enter, itu sudah akan keluar hasilnya. Kemudian pengurangan, logonya diganti pengurangan. Kemudian ada pengkalian, diganti dengan logo bintang kecil atau memencet shift angka 8. Kemudian ada pembagian dengan menggunakan strip samping. Dan kemudian ada
mencari sum. Sum itu berfungsi untuk menjumlahkan sekumpulan data pada suatu range. Contohnya seperti pembuatan datanya. Contoh datanya seperti ini. Lalu datanya bisa ditambahkan dengan menulis sama dengan sum dalam kurung pilih data yang mau ditambahkan seperti ini, lalu tutup kurung, lalu di enter, maka akan dapat menghasilkan jumlah data tersebut. Dan kemudian ada min. Min itu berfungsi untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan datanya seperti ini. Dia dapat mencari data yang paling terendah seperti ini. Sama dengan lalu min dalam kurung pilih data yang akan dicari nilai terendahnya, tutup kurung, lalu enter, maka dia akan mencari data yang terendah. Ini nilai terendah. Lalu kemudian ada nilai tertinggi. Nilai tertinggi sama dengan mencari max. Copy data, nilai tertinggi. Sama saja seperti tadi, hanya diganti hama menjadi max, lalu enter, dan dia akan mendapatkan nilai tertinggi. Lalu kemudian ada average. Average berfungsi untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data. Cari rata-rata berarti input datanya, lalu ubah menjadi rata-rata, rata-rata sama dengan average dalam kurung pilih datanya, tutup kurung, lalu enter, dan dia akan mendapatkan rata-rata dari data tersebut. Kemudian ada count. Count itu berfungsi untuk menghitung jumlah data dari suatu range. Seperti data ini, kita buat lagi sama seperti sebelumnya, hanya diganti awalnya. Kemudian dipilih, tutup kurung, lalu enter. Ini untuk mencari jumlah dari data yang dikumpulkan. Jumlah data. Lalu kemudian kita akan mencari concatenate. Concatenate itu berfungsi untuk menghubungkan data antar kolom, seperti menggabungkan suatu subjek, domain, dan hasilnya. Seperti ini.
Lalu jika kolomnya kurang besar, kita dapat mengubahnya melalui kolom, tinggal diperbesar di ininya, hurufnya sesuai selera. Untuk mencarinya sama dengan concat, dalam kurung pilih data yang ingin digabungkan, tutup kurung, lalu enter. Begitu juga dengan yang contoh-contoh lainnya, sama dengan concat, dalam kurung pilih datanya, tutup kurung, lalu enter. Sama dengan concat, dalam kurung pilih datanya, tutup kurung, lalu enter. Baik, untuk formula dasar pada Microsoft Excel mungkin ini saja. Mungkin masih banyak lagi seperti round, produk, SQRT, power, sum SQ, dan lain sebagainya. Kemudian ada alamat absolut. Terakhir ada alamat absolut, biasanya digunakan untuk mengunci posisi kolom dan baris. Sekian dari saya, mungkin itu saja pengenalan Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.